wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah masjid al muhajirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang yakini Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan tabiatnya serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam ini, hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam salat tarawih adalah Bapak Ustadz Haji Selamat Sunarwan Sosi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus minta foto satu menjadi imam salat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Sesi Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil mukami kitabih alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya Rasulullah, wa man ya aba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang kita hormati, saya muliakan Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah akan menambah berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita di yaumil qiyamah nanti layak dan patut mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, Ustadznya namanya Selamat nih Pak. Jadi mohon maaf kalau kurang keren namanya. Selamat terus. Kemana-mana selamat. Ketabrak bajai, selamat. Sampai teman saya di pasar Minggu jualan toge, ketabrak taksi, selamat ke akhirat. Sampai sekarang nggak menemui saya lagi. Udah enak di akhirat. Bapak Ibu sekalian,
saya ingin mengangkat tema tentang ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Saya mengawali pakai pepatah Pakistan. Saya mengawali pakai pepatah Pakistan, pakis ngetan. Merucut saka gendongan, merucut saka gendongan adoing saka kudangan. Merucut saka gendongan itu maknanya Bapak Ibu sekalian, seorang ibu menggendong bayinya, bayinya itu melorot jatuh. Adoing saka kudangan. Dan bayi itu setelah besar jauh dari harapan ibunya, jauh dari cita-cita ibunya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, banyak sahabat-sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi sebagian Allah panggil terlebih dahulu. Saya punya seorang sahabat yang sering mengikuti kajian sirah nabawiyah saya di masjid yang satu ini. 1 bulan yang lalu bercerita kepada saya, Ustaz Slamet, saya nanti tarawihnya di sini, saya iktikafnya di sini, saya menyongsong Lailatul Qadarnya seperti ini, saya ingin khatam Al-Quran, saya ingin mendapatkan gelar takwa, dan saya ingin nanti bisa halal bihalal. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 3 pekan yang lalu dia dipanggil Allah tepatnya jam 2 malam. Padahal beliau ingin bertemu bulan Ramadan. Seharusnya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, jangan seperti bayi yang jatuh, jangan seperti jauh dari harapan sang ibu. Kita harus menjadi orang bertakwa. Kita harus mendapatkan Lailatul Qadar. Kita harus mendapatkan ampunan Allah. Kita harus menyandang gelar yang seorang mukmin yang fitri. Dan ini harapan kita Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW menyebutnya Ramadan itu syahrul mubarakun, bulan keberkahan. Oleh karena itu kita harus berkah. Selesai Ramadan berkah. Selesai Ramadan kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi orang bertakwa, semua kebutuhan kita Allah cukupi. Semua problem hidup kita Allah selesaikan. Kita akan diberikan rezeki yang jauh dari nalar kita, jauh dari intelektual kita, jauh dari pemikiran kita. Dan orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian akan dipanjangkan umurnya. Dan orang yang bertakwa itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian, kalau kehilangan sesuatu Allah ganti yang lebih baik. Orang yang bertakwa itu kalau kehilangan sesuatu Allah ganti yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak gadis, ternyata anak kita mau dilamar, ternyata takdir Allah berkehendak lain. Orang yang mau melamar putri kita meninggalkan kita, membatalkan khitbahnya, membatalkan lamarannya. Ketika putri kita, orang tuanya, dia orang bertakwa, nanti Allah ganti dengan 3T. Nanti Allah ganti dengan 3T. Pria yang akan melamar dia, orang yang akan melamar putri kita, 3T. Takwa, tampan, tajir. Wah, kalau kita punya mantu begini Pak, takwa, tampan, tajir. Kalau kita bertakwa mungkin akan dilipatkan oleh Allah dengan 5T. Laki-laki yang akan melamar putri kita takwa, tampan, tajir, terdidik, dan terpenuhi kebutuhan putri kita. Mungkin Bapak Ibu yang melamar kita, yang melamar putri kita
juga 3T. Yang membatalkan putri kita juga 3T. Apa 3T itu? Tua, tolalit, tolol. Bisa seperti itu. Saya kemarin mengisi tarhib Ramadan di Tanjung Barat. Ada seorang ibu, Ustadz Slamet tolong carikan suami buat putri saya yang suaminya sudah meninggal. Lah kira-kira kriterianya seperti apa, Bunda? Cukup duren sawit. Loh, duren sawit itu dekat Pondok Gede. Ustadz Slamet, duren sawit itu duda keren, kantongnya penuh duit. Wah, pinter juga ibu ini. Saya lagi mengisi kajian ibu-ibu. Ustadz Slamet, anakku tuh lulusan S2 UI, usianya 40 tahun, sampai sekarang belum menikah. Tolong Ustadz Slamet, kalau Ustadz Slamet bisa mencarikan jodohnya untuk putra kami, saya kasih motor yang baru. Boleh ibu, saya ketemu dengan putranya ibu. Saya bertemu di roti bakar Mas Edi atau Pak Edi yang depan rumah sakit haji itu. Bertemu 40 tahun, ternyata rambutnya udah habis. Yang atas itu udah botak. Saya tanya, Dek, saya dapat amanah dari ibundamu. Kenapa kamu 40 tahun kok belum menikah? Ustadz, saya punya komitmen. Istri saya harus seperti pemain film Ada Apa Dengan Cinta. Saya mikir film ada apa dengan cinta itu siapa bintang filmnya itu? Itu bintang filmnya siapa, Dek? Dian Sastrowardoyo. Saya sama istri saya mangguk-mangguk. Kalau enggak itu, ada enggak grade-nya diturunkan? Usiamu sudah 40 tahun. Enggak apa-apa Ustadz. Yang penting seperti Nisa Sabian. Saya semakin mumet lagi. Dek, udah 40 tahun. Tolong, yang penting menikah orang soleh, soleha. Enggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting tinggi, putih, hidungnya mancung. Batinku golek odewe kono. Sulit. Orang semacam ini sulit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kalau anak kita laki-laki ternyata dibatalkan seorang putri ketika melamar ditolak. Kalau yang melamar itu akhlaknya baik, dia bertakwa, nanti Allah ganti wanita dengan 3S. Soleha, sabar, cantik. Jadi tenang jadi orang bertakwa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa ciri-ciri orang bertakwa itu? As-sabirina, orangnya sabar. Orang yang akan kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Kehilangan sesuatu akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Syaratnya orangnya sabar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran disuguhkan bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam yang bertahun-tahun sakit penuh dengan kesabaran. Di sisi lain berusaha bagaimana dia sembuh. Ada seorang cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ketika jadi Amirul Mukminin, menjadi seorang khalifah, ada undangan sebuah kenegaraan ke Mesir. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika sudah pakai pakaian yang rapi mau berangkat, ternyata pembantu rumah tangganya yang membawa sop kambing itu terpeleset dan sopnya itu tumpah kepada Umar bin Abdul Aziz. Di seluruh bajunya kena sop kambing itu. Apakah dia marah? Justru pembantunya membaca wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhim minal ghaib wal 'afina 'anil nas. Sang khalifah, sang Amirul Mukminin berkata, nanti lanjutkan ayat-ayat itu di kamarmu, saya maafkan kamu. Jadi orang yang sabar Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu akan Allah berikan kesehatan,
peredaran darahnya akan lancar, akan lapang dada, jantung detak-detiknya akan bagus, panjang usia, disebabkan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak ada yang punya problema, tetapi ketika orang bertakwa, Allah akan menyelesaikan masalahnya. Kuncinya sabar. Wasabirina wal qanitina, orangnya taat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ada hadis Rasulullah SAW, sedikit lagi Bapak, nanti ayatnya pendek-pendek, yang penting kusuk. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau masuk surga. Jadi kita itu dijamin Bapak Ibu masuk surga. Untuk kaum ibu-ibu nanti bersama Khadijah, bersama Asia, bersama Fatimah Az-Zahra, bersama Maryam, kita nanti di belakangnya Nabi kita Muhammad SAW, di belakang para nabi, para syuhada. Masya Allah, kita masuk surganya Allah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kan ada sebagian orang yang gak mau masuk surga. Ya Rasulullah, waman ya Abba, emang ada orang yang gak mau masuk surga? Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, man atau ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang taat kepada Allah, dia masuk surga. Waman asani faqad aba, dan orang yang ingkar, yang jauh dari aku, dialah orang-orang yang benar-benar tidak mau masuk surga. Bapak Ibu pengen masuk surga atau masuk surga? Adik-adik pengen masuk surga atau masuk surga? Alhamdulillah. Taat kepada Allah, puasanya disempurnakan, sholat tarawihnya disempurnakan, sehingga menghapus dosa-dosa kita. Nanti malam kita sholat tahajud, kita doakan istri kita, doakan suami kita, doakan anak-anak kita, sehingga anak itu menjadi cerdas, sehat, dan soleh dan soleha. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ciri orang bertakwa itu wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak beristighfar menjelang subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu setelah sahur menunggu adzan masjid, maka banyakilah istighfar. Istighfar ini bisa melapangkan dada kita, detak-detik jantung kita akan stabil, semua kebutuhan kita, doa kita akan diijabahi oleh Allah ketika kita banyak istighfar kepada Allah. Sebaik-baik istighfar menjelang subuh. Dan ketika ada mara bahaya, ketika kita banyak istighfar, itu akan dijauhkan oleh Allah. Ketika ada mau kecelakaan, kita banyak istighfar, akan dihindarkan oleh Allah. Dan ketika kita dalam keadaan kemiskinan, problem ekonomi, banyak istighfar, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kupat kecemplung santen, kula lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.